Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solikul Huda. Di sini saya akan membahas tentang konflik Sunni Syiah di Sampang ditinjau dari teori segitiga konflik Johan Galtung. Mengacu pada gambar tersebut, bahwasanya segitiga Johan Galtung yaitu terdiri dari A, B, dan C. A yaitu attitude, B yaitu behavior, lalu C yaitu contradiction. Lalu apa itu attitude? Menurut Johan Galtung sendiri, dari attitude yaitu asumsi dan sikap. Lalu C yaitu contradiction, merupakan konten dari konflik atau yang lebih mudah disebut contradiction, di mana hal ini dapat digambarkan sebagai rasa frustasi ketika tujuan seseorang atau kelompok orang terhambat. Contradiction menuntut terjadinya sikap agresif yang menjadi bagian dari A dan berlanjut memanifestasikan dirinya menjadi tindakan agresi yang menjadi bagian dari B. Ulasan konflik Sunni Syiah di Sampang menggunakan teori konflik ABC Johan Galtung dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontradiksi. Kontradiksi didasari dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu perbedaan kepercayaan antara Sunni dan Syiah secara umum. Lalu yang kedua yaitu pengikut Sunni yang merupakan mayoritas di Sampang menganggap bahwa ajaran Syiah yang diajarkan oleh Tajul Muluk bukan merupakan ajaran Islam. Lalu yang ketiga yaitu sikap waspada terhadap ajaran Syiah yang kemudian bertransformasi menjadi kebencian yang sudah jelas. Lalu yang keempat yaitu seperti diketahui berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 lalu, hampir seluruh penduduk di Madura merupakan pengikut Sunni yang fanatik. Keberadaan Syiah yang didakwahkan oleh Tajul Muluk dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan dan kelestarian komunitas Sunni. Lalu yang kedua yaitu attitude. Attitude yaitu bahwasanya yang muncul dalam konflik Sunni Syiah di Sampang lebih banyak disebabkan karena adanya dominasi prasangka oleh pengikut Sunni terhadap pengikut Syiah. Prasangka muncul karena ada dalam melakukan penilaian terhadap kelompok lain. Individu atau kelompok cenderung mengambil jalan pintas dalam mempersepsikan kelompok lain tersebut, memberikan cap tertentu yang belum terbukti kebenarannya. Dari attitude tersebut, diantaranya yaitu pengikut Sunni menganggap kelompok Syiah bersifat sombong dan eksklusif. Lalu yang kedua yaitu pengikut Syiah selalu melakukan taqiyah, yaitu taqiyah dianggap sebagai praktek yang dilakukan oleh pengikut Syiah untuk selalu menyembunyikan kebenaran di belakang pengikut Sunni. Dalam konflik Sunni Syiah di Sampang, bahwa behavior secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu communication dan action, yang di dalamnya terdapat physical violence. Komunikasi yang terjadi dalam konflik ini dilakukan oleh pengikut Sunni yang menolak perkembangan ajaran Syiah yang melakukan berbagai cara yang dianggap berlegitimasi. Lalu tindakan action yaitu berbagai upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lembaga-lembaga yang cukup berpengaruh di Sampang ini dinilai merupakan faktor yang berkontribusi untuk terus meningkatkan sentimen anti-Syiah di masyarakat Sampang, hingga pada akhirnya hal ini termanifestasikan dalam bentuk tindakan-tindakan action yang menyebabkan physical violence. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.